Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqwan Rahan Widodo dengan NIM 260507300041. Pada video ini saya akan menjelaskan rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru UNJ. Sebagai mahasiswa baru, menurut saya manajemen waktu itu penting karena kegiatan saya bukan hanya kuliah. Selain selain mengikuti perkuliahan, saya juga harus mengerjakan tugas, belajar mandiri, mengikuti organisasi, bersosialisasi, berolahraga, dan tentunya tetap mempunyai waktu ya untuk istirahat. Yang pertama, jadwal 8 mata kuliah dalam satu minggu. Untuk mengatur jadwal kuliah, saya membuat jadwal mingguan yang berisi 8 mata kuliah. Pada hari Senin, saya memiliki mata kuliah pertama pada pagi hari dan mata kuliah kedua pada siang hari. Hari Selasa, saya mengikuti mata kuliah ketiga dan keempat. Hari Rabu, saya memiliki mata kuliah kelima. Kemudian hari Kamis, saya mengikuti mata kuliah ke-6 dan ke-7. Kemudian hari Jumat, saya mengikuti mata kuliah yang ke-8. Sementara itu, hari Sabtu dan Minggu, saya gunakan lebih fleksibel untuk mengerjakan tugas, belajar mandiri, kegiatan organisasi, kegiatan sosial, olahraga, dan istirahat. Saya membuat jadwal supaya saya bisa mengetahui kegiatan apa saja yang harus dilakukan setiap harinya dan tidak hanya mengandalkan ingatan. Yang kedua, rencana satu hari perkuliahan. Saya akan menjelaskan contoh kegiatan saya pada satu hari perkuliahan, yaitu hari Senin. Saya menargetkan bangun sekitar pukul 5.30 pagi. Setelah bangun, saya merapikan tempat tidur, selanjutnya mandi, beribadah, kemudian sarapan dan mempersiapkan perlengkapan kuliah. Sekitar pukul 7 pagi, saya berangkat ke kampus. Setelah sampai, saya mengikuti perkuliahan sesuai jadwal sampai sekitar siang hari. Setelah kuliah selesai, saya menggunakan waktu untuk makan siang dan beristirahat sebentar. Saya tidak langsung menggunakan seluruh waktu kosong untuk mengerjakan tugas karena menurut saya istirahat juga penting agar tetap fokus. Pada sore hari, saya mengalokasikan waktu sekitar 1-2 jam untuk mengerjakan tugas atau mengulang materi yang sudah dipelajari di kelas. Setelah itu, saya memberikan waktu untuk kegiatan organisasi jika memang ada agendanya. Kalau tidak ada kegiatan organisasi, waktu tersebut bisa saya gunakan untuk belajar mandiri atau berolahraga. Pada malam hari, saya biasanya menyelesaikan tugas yang belum selesai dan mempersiapkan kebutuhan untuk perkuliahan besok. Sebelum tidur, saya mengecek kembali jadwal untuk hari berikutnya dan memastikan tidak ada tugas atau kegiatan yang terlewat. Saya menargetkan tidur sekitar jam 22.00 sampai 22.30 agar saya mendapatkan waktu istirahat yang cukup dan bisa menjalani kegiatan keesokan harinya. Yang ketiga, ada pembagian waktu. Saya berusaha untuk membuat jadwal yang seimbang. Waktu utama saya tentu digunakan untuk kuliah. Di luar jam kuliah, saya menyediakan waktu khusus untuk mengerjakan tugas dan belajar mandiri. Saya juga memberikan waktu untuk organisasi, tetapi saya berusaha tidak mengambil terlalu banyak kegiatan organisasi agar tidak mengganggu kewajiban akademik saya. Selain itu, saya menyediakan waktu untuk kegiatan sosial, misalnya berkumpul atau berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Saya juga ingin rutin olahraga, misalnya sekitar 30-1 jam beberapa kali dalam seminggu. Saya tidak kalah penting adalah waktu istirahat. Saya tidak ingin membuat jadwal yang terlalu padat, karena kalau kurang istirahat, saya justru bisa sulit berkonsentrasi dan produktivitas saya menurun. Selanjutnya, ada cara saya mengatur jadwal. Untuk itu, saya mencatat jadwal saya menggunakan kalender di HP dan juga catatan jadwal mingguan. Setiap ada tugas atau kegiatan baru, saya langsung mencatat tanggal dan batas waktunya. Untuk tugas yang memiliki deadline lebih panjang, saya berusaha mengerjakannya secara bertahap dan tidak menunggu sampai berakhir. Selanjutnya, ada cara menangani konflik kegiatan. Kalau ada dua kegiatan waktunya bertabrakan, saya akan melihat tingkat kepentingan dan
urgennya. Misalnya jika ada kegiatan organisasi yang bersamaan dengan jadwal kuliah, saya akan memprioritaskan untuk kuliah karena merupakan kewajiban untuk sebagai mahasiswa. Kalau konfliknya terjadi antara dua kegiatan non-akademik, saya akan mempertimbangkan mana yang lebih penting dan apakah salah satunya yang harus dipindahkan ke waktu yang lain. Kalau konflik terjadi, saya juga akan berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Jika memang tidak bisa mengikuti suatu kegiatan, dengan begitu saya tidak hanya membatalkan kegiatan tanpa memberikan informasi. Evaluasi setelah 2 minggu. Setelah menjalankan jadwal selama 2 minggu, saya akan melakukan evaluasi. Saya akan melihat apakah jadwal yang saya buat benar-benar realistis. Saya juga akan mengecek apakah ada tugas yang terlambat, apakah waktu belajar saya yang cukup, apakah kegiatan organisasi yang terlalu banyak, dan apakah saya masih mempunyai waktu untuk istirahat yang cukup. Kalau ternyata ada jadwal yang terlalu padat atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, saya akan melakukan penyesuaian. Menurut saya, jadwal tidak harus selamanya sama. Jadwal dibuat sebagai alat untuk membantu kita mengatur waktu, bukan untuk membuat kita merasa tertekan. Jadi, prinsip manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru adalah membuat prioritas, mencatat semua kegiatan, menghindari menunda tugas, tetap fleksibel, ada perubahan, dan menjaga keseimbangan antara akademik dan kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan mengenai rencana manajemen waktu saya sebagai mahasiswa baru UNJ. Terima kasih banyak sudah menyimak. Terima kasih.